Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan serta semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Baiklah anak-anakku semua, marilah kita mulai aktivitas kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku, pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, Ustazah akan mengajar tentang materi matematika, tema 2 tentang pembulatan dan penaksiran, KD 3.3. Nah, KD 3.3 di sini menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Nah, yang pertama tentang pembulatan, pecahan biasa, dan campuran. Nah, dalam pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya di sini yaitu mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat. Yang di sini yang dimaksud yaitu pada satuan terdekat. Nah, selanjutnya untuk menentukan bilangan itu mau dibulatkan ke bilangan bulat berapa, kita gunakan garis bilangan pecahan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Nah, agar kalian tidak berangan-angan bagaimana caranya teori yang dijelaskan Ustazah ini, maka kita langsung saja pada contoh. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah membulatkan pecahan biasa, yaitu bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya yang pertama kita gambar dahulu garis bilangan. Nah, dengan posisi di sebelah kiri itu adalah angka 0, karena pada pecahan itu adalah 5/6 dengan penyebut 6, maka ke sebelah kanan dari angka 0 itu kita bagi menjadi 6 bagian yang sama dengan jarak yang sama juga. Nah, seperti ini. Nah, angka yang terdapat pada bagian-bagian itu adalah 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau 1. Nah, kita perhatikan adalah 5/6 karena yang akan dibulatkan adalah pecahan 5/6. Nah, perhatikan 5/6. 5/6 ini mempunyai posisi yang cukup jauh dengan angka 0 dan cukup dekat dengan angka 1. Dengan angka 0 yang ditandai dengan tanda panah warna kuning ke angka 1 dengan tanda panah warna biru. Dari posisi itu kita dapat simpulkan bahwa pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 akan kita bulatkan ke angka 1, ke angka yang lebih dekat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yaitu pecahan 2 1/4. Nah, bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Pecahan tersebut termasuk pecahan campuran. Penyelesaiannya sama seperti pada pecahan biasa tadi. Kita gambar terlebih dahulu garis bilangan pecahan. Akan tetapi ke samping kanan dari angka 0 kita bagi menjadi 4 karena pecahannya pada soal adalah 1/4. Nah, ini 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 yang ditulis 1. Nah, yang harus kita perhatikan yaitu 1/4. Kenapa? Karena pecahan pada bilangan pecahan campuran itu terdapat 1/4. Perhatikan 1/4. Nah, 1/4 di sini mempunyai posisi yang jauh
dari angka 1 ditunjuk oleh panah berwarna kuning dan lebih dekat ke angka 0 ditunjuk oleh tanda panah warna biru. Nah, dari posisi tersebut kita ketahui bahwa 1/4 lebih dekat ke angka 0. Jadi pecahan 2 1/4 akan kita bulatkan menjadi angka 2. Nah, atau jika tidak menggunakan garis bilangan, kita bisa jabarkan bahwa 2 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. Dengan 1/4 dibulatkan ke angka 0, jadi sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Demikian, mudah-mudahan untuk pembulatan kalian bisa memahami sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya, kita langsung pada penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan tersebut ke satuan terdekat. Kemudian setelah kita bulatkan pecahan ke satuan terdekat, baru kita tambahkan, baru ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai dengan perintah pada soal. Nah, jadi kalian harus bulatkan dulu, baru setelah itu lakukan operasi hitungnya. Oke, baiklah. Nah, sebelum ada contoh, ada info matematika yang harus kalian perhatikan dan harus kalian simak dengan baik tentang pembulatan pecahan sebelum melakukan operasi hitung biar lebih mudah. Nah, info matematika tersebut yaitu ketika melakukan pembulatan pecahan, maka kalian harus perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke atas. Tetapi jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada pecahan 3/8 dengan pembilang 3 dan penyebut 8. Maka setengah dari penyebutnya, yaitu setengah dari angka 8, dapat kita hitung dengan cara 1/2 kali 8 atau setengah kali 8 sama dengan 4. Jadi, dari kasus itu kita dapat simpulkan bahwa pembilang lebih kecil dari setengah penyebut, yaitu 3 lebih kecil dari 4. Sehingga 3/8 dapat dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jika pembilangnya itu adalah angka 5, yaitu 5/8, maka 5 lebih besar dari 4, sehingga dibulatkan ke atas menjadi angka 1. Oke. Kita langsung pada contoh. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Mohon maaf, pada soal kurang tanda perintah, yaitu tanda seru pada akhir kata berikut. Nah, contoh yang pertama yaitu 2 1/3 ditambah 5 3/4. Nah, yang pertama 2 1/3 lebih dekat dengan 2, sehingga dibulatkan ke angka 2. Yang kedua 5 3/4 lebih dekat ke angka 6, maka dibulatkan menjadi angka 6. Maka 2 1/3 ditambah 5 3/4 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8. Kita lanjut pada soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua yaitu 9 dibagi 3 1/3. Maka yang harus kita ganti atau kita bulatkan yaitu 3 1/3. 3 1/3 itu lebih dekat dengan angka 3.
sehingga 1/3 kita bulatkan menjadi angka 3. Maka 9 dibagi 3 1/3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, dari pembelajaran tersebut, dari penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan barusan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, gunakanlah garis bilangan pecahan untuk membulatkan pecahan agar lebih mudah. Yang kedua, pembulatan pecahan biasa dan campuran dibulatkan ke bilangan bulat satuan terdekat. Kan tetapi pembulatan itu bisa kita lakukan ke puluhan terdekat, ke seratusan terdekat sesuai dengan perintah pada soal. Dan yang terakhir adalah dilakukan pembulatan terlebih dahulu untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, semoga ilmu hari ini yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.